Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas terkait siklus beban dan siklus penyelesaian pemeriksaan. Yang pertama yaitu siklus beban. Siklus beban merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan proses pembelian barang atau jasa hingga pencatatan utang dan beban dalam laporan keuangan. Dalam audit, siklus ini mencakup pemeriksaan terhadap dokumen pendukung seperti purchase order, receiving report, dan invoice supplier. Tujuan utama pemeriksaan siklus beban adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran telah dilakukan sesuai prosedur, didukung bukti yang sah, serta dicatat pada periode yang benar. Menurut AIPA, pemahaman terhadap siklus ini penting karena transaksi pengeluaran memiliki risiko tinggi terhadap salah saji material. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan siklus beban. Tujuan pemeriksaan siklus beban oleh auditor adalah untuk menilai kewajaran saldo akun beban dan utang usaha dalam laporan keuangan. Auditor perlu memastikan bahwa seluruh transaksi pengeluaran mencerminkan kegiatan bisnis yang sebenarnya dan tidak terdapat manipulasi data. Pemeriksaan juga bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mengatur proses pembelian dan pembayaran. Dengan demikian, hasil pemeriksaan ini dapat menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun opini yang kredibel dan objektif. Lalu ada prosedur pemeriksaan siklus beban. Prosedur pemeriksaan siklus beban diawali dengan memeriksa permintaan pembelian dari bagian terkait untuk memastikan kebutuhan perusahaan yang sah. Auditor kemudian menelusuri purchase order dan receiving report untuk mencocokkan antara pesanan dan barang yang diterima. Selanjutnya, auditor memeriksa invoice supplier untuk memastikan nilai transaksi sudah benar dan dicatat sesuai waktu terjadinya. Tahapan berikutnya adalah menelusuri pencatatan beban dan utang dalam buku besar guna menilai pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Auditor juga dapat melakukan vouching atau sampling terhadap transaksi tertentu untuk memastikan keakuratan data. Selanjutnya ada dokumen dan bukti audit. Dokumen utama yang digunakan auditor dalam siklus beban antara lain faktur pembelian, nota kredit, surat pesanan, bukti penerimaan barang, dan voucher pengeluaran kas. Selain itu, auditor juga dapat memeriksa kontrak kerjasama atau dokumen perpajakan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi. Bukti audit yang digunakan meliputi dokumen fisik, konfirmasi eksternal kapal masuk, observasi langsung atas barang yang diterima, serta perhitungan ulang terhadap jumlah yang dicatat. Menurut Arens, Elder, dan Beasley, bukti audit harus cukup dan relevan agar dapat mendukung opini auditor. Selanjutnya, resiko dan temuan audit. Resiko audit dalam siklus beban umumnya muncul akibat pengakuan beban yang tidak tepat waktu, pengeluaran fiktif, atau kesalahan klasifikasi akun. Resiko ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Auditor sering menemukan temuan seperti ketidaksesuaian antara faktur dan jurnal pembelian, kelemahan dalam pemisahan tugas, atau kurangnya bukti pendukung transaksi. Oleh karena itu, auditor perlu memperkuat prosedur pemeriksaan dan menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi pengendalian internal. Evaluasi pengendalian internal dilakukan auditor untuk memastikan bahwa proses pembelian dan pencatatan beban berjalan sesuai prosedur. Auditor akan memeriksa apakah setiap transaksi telah mendapat otorisasi dari pihak berwenang, apakah fungsi pembelian, penerimaan, dan pembayaran telah dipisahkan dengan jelas, serta apakah dokumen pendukung transaksi lengkap. Jika pengendalian internal dinilai kuat, auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan, auditor harus memperluas pengujian untuk memperoleh bukti yang cukup. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa siklus beban merupakan bagian penting dalam pemeriksaan audit yang berhubungan langsung dengan transaksi pengeluaran perusahaan. Melalui pemeriksaan yang sistematis, auditor dapat memastikan bahwa semua pengeluaran telah dicatat secara benar, sah, dan sesuai periode.
Evaluasi pengendalian internal yang efektif membantu mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara andal dan transparan. Terdapat saran, yaitu perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan melakukan pemisahan tugas, dokumentasi dengan lengkap, dan otorisasi yang jelas untuk setiap pengeluaran. Auditor disarankan untuk menerapkan pendekatan audit berbasis risiko agar pemeriksaan lebih efisien dan akurat. Bagi mahasiswa dan akademisi, penting untuk mempelajari siklus beban secara mendalam melalui praktik audit simulatif agar siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Berikut materi mengenai siklus beban dan selanjutnya materi kedua yaitu siklus penyelesaian pemeriksaan. Siklus penyelesaian pemeriksaan merupakan tahapan akhir dalam proses audit di mana seorang auditor meninjau kembali seluruh hasil pemeriksaan, memastikan bahwa semua bukti yang telah dikumpulkan secara lengkap dan menyusun laporan audit berdasarkan hasil dari temuan. Tahapan ini mencakup proses komunikasi hasil audit kepada pihak manajemen dan juga pemangku kepentingan. Menurut AISIPA 2020, tahapan penyelesaian pemeriksaan bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tahapan-tahapan dalam siklus pemeriksaan akuntansi yang pertama, penyelesaian pengerjaan lapangan. Auditor memverifikasi kembali bahwa seluruh proses audit telah dilakukan dan semua bukti audit sudah terkumpul. Yang kedua, evaluasi temuan auditor menilai apakah terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan dan apakah temuan telah sesuai dengan standar audit. Yang ketiga, penyusunan laporan audit. Auditor merangkum seluruh hasil pemeriksaan, temuan penting, dan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, komunikasi hasil audit, di mana auditor menyampaikan laporan audit kepada manajemen atau komite audit sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Untuk dokumen-dokumen dan bukti audit dalam tahapan siklus pemeriksaan audit, yaitu yang pertama, kertas kerja audit atau working papers yang berisi hasil dari seluruh dokumentasi prosedur dan temuan-temuan audit. Yang kedua, laporan keuangan final untuk memastikan penyajian sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga, surat representasi dari manajemen yang berisi pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang keempat, surat temuan dan tanggapan manajemen sebagai bukti bahwa rekomendasi auditor telah diterima dan dipahami. Bukti audit pada tahapan ini meliputi review dari internal, evaluasi temuan material, dan komunikasi resmi antara auditor dan klien. Selanjutnya ada resiko audit pada siklus penyelesaian. Menurut Hanin Iftinan 2020, jika tahapan penyelesaian tidak dilakukan secara menyeluruh, opini auditor tidak dapat menjadi akurat dan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Resiko yang muncul pada tahapan penyelesaian pemeriksaan audit, yang pertama, evaluasi temuan yang tidak menyeluruh, sehingga kesalahan material tidak terdeteksi. Yang kedua, dokumentasi audit yang tidak lengkap, yang dapat mengurangi kredibilitas dari opini auditor. Yang ketiga, kurangnya komunikasi hasil audit kepada manajemen yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakefisienan dari tindak lanjutnya. Berikutnya ada evaluasi pengendalian internal. Evaluasi pengendalian internal dalam tahap penyelesaian bertujuan untuk menilai apakah sistem perusahaan telah berjalan dengan baik dan apakah juga temuan audit telah ditindaklanjuti. Auditor meninjau kembali dokumentasi audit, menilai efektivitas kontrol yang diterapkan, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Menurut Ahrens, Elder, dan juga Beasley tahun 2014, evaluasi ini penting untuk memastikan laporan keuangan disusun berdasarkan sistem yang andal dan bebas dari salah saji material. Proses ini juga menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan opini akhir.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan auditor. Hasil pemeriksaan auditor pada tahap ini menunjukkan tingkat efektivitas sistem pengendalian internal dan juga keandalan laporan keuangan perusahaan. Jika pengendalian internal kuat, maka laporan keuangan cenderung lebih akurat dan risiko salah saji dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan, auditor harus merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dari operasional dan juga transparansi laporan. Menurut Raffi Alfanif tahun 2020, hasil pemeriksaan ini membantu perusahaan dalam memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Dari PPT tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa siklus penyelesaian pemeriksaan merupakan tahap yang sangat penting dalam audit karena menentukan kualitas opini yang dikeluarkan oleh auditor. Melalui verifikasi akhir, evaluasi temuan, penyusunan laporan, dan juga komunikasi hasil audit, auditor memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Tahapan ini juga memberikan kontribusi besar terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak manajemen. Selain itu, ada juga saran. Yang pertama, untuk perusahaan, pastikan setiap rekomendasi auditor ditindaklanjuti dan juga sistem pengendalian internal diperkuat. Saran untuk auditor yaitu lakukan evaluasi menyeluruh agar laporan audit benar-benar mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Lalu saran untuk akademisi dan juga mahasiswa adalah tingkatkan pemahaman terhadap proses penyelesaian pemeriksaan melalui studi kasus dan juga simulasi audit agar siap menghadapi praktik profesional di dunia kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini membantu dan juga memberikan insight yang berguna untuk teman-teman semua.